Kamu jangan marah-marah di Willy Salim aku. Di Willy Salim aku tuh lah mau dia ya, bersedekah di Palembang ya. Kamu nak nyala-nyala dia, kamu yang berebut ya. Daerah kamu yang nak berebut, kamu nak ngata-ngata adik Willy Salim aku udah setuju ya. Udah kena ada juga orang yang bersedekah jadi salah lah. Kamu yang rakus, kamu yang ganau, ya masalah itu ya tetap oknum. Palak kau oknum. Oknum palak kau oknum. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang, yaitu tentang apa guys? Tentang rendang yang heboh ya, lagi viral banget, rendang Willy Salim ya, yang hilang di Palembang ini guys. Nah ini kan katanya Willy Salim ini dilaporkan ya karena sudah mencemarkan nama baik Palembang, kota Palembang gitu loh guys. Dan ini ada beberapa tanggapan, termasuk ada Sansa Bella dan yang lain-lain guys. Nah kita lihat beritanya seperti apa. Sebelumnya jangan lupa nih bantu subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral sekarang guys. Dan bantu juga supaya aku mencapai 100.000 subscriber ya guys ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa, tonton sampai selesai baru kita komen-komen seperti biasa reaction ya. Konten kreator kayak Willy Salim ini memang harus dilaporkan dan sudah dilaporkan. Konten kreator yang tidak berbobot, seolah-olah berbagi padahal flexing. Konten lu bukan meninggikan masyarakat bawah, tetapi malah menghina, ya, melecehkan mereka, apalagi kepada masyarakat Palembang yang seolah-olah itu lu mau menunjukkan citra mereka itu lapar, liar dan lain sebagainya. Padahal lu sendiri orang yang nggak tahu aturan, apakah ada surat izin keramaian di sana? Waduh. Perkara konten rendang hilang Reaksi gubernur aku udah rela. milik Willy Salim mendapat tanggapan Gubernur Sumsel Herman Deru. Rupanya ia tak menjalakan warganya yang mengambil daging. Menurut Herman Deru, hal tersebut memang dipancing alias disengaja. Padahal gawe wong nyari duit gitu dipermalukan. Di sisi lain, Willy Salim sendiri pun sudah membuat video klarifikasi dan meminta maaf atas kontennya yang memicu kegaduhan dan mengklaim jika konten tersebut bukanlah settingan. Bagaimana menurut kamu? Aku minta diluruskan, Nian. Aku udah gak rela nama kita hanya sekali tinggal minta maaf, selesai. konten daging sepanci dirusak-rusak. Aku udah terlalu terhormat orang Sumatera Selatan, wong Palembang kalau dikorbankan gara-gara daging sepanci. Kasih Pak. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohanku. Mohon jangan salahkan warga Palembang jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Maaf, sebelumnya kan dia bukan pertama kali konten seperti ini ya guys ya. Kan ini udah bertahun-tahun aku lihat ya dalam dunia perkontenan. Kenapa dia bisanya nggak mempersiapkan dengan matang seperti ini ya? Menurut aku ini kedua-duanya salah. Menurut aku ya. Ini bukan menyangkut dengan kotanya, tapi pribadi orangnya guys, bukan kotanya ya, bukan kota Palembangnya, tapi pribadi orangnya. Di sini kesalahannya dari Willy Salim, yaitu adalah dia nggak berpikir ya, apa emang sengaja atau aku nggak tahu ya, apakah ini settingan dia, karena dia sudah lama, harusnya sudah lama di dunia kayak gini ya, kok nggak menghitung gitu ya, perhitungan dulu, nggak menghitung dulu nih, bakal seperti ini gitu loh guys ya. Harusnya sih dia harus berpikir secara matang dulu gitu loh guys ya, jangan langsung terjun seperti ini. Harusnya kan harusnya ada di konsep lah gitu ya. Kayak menurut aku kayak disengaja sih kayaknya ya, tapi aku nggak tahu bahwa alam ya, mungkin dia saking pengen buru-buru atau gimana, kita nggak tahu juga gitu ya. Nah itu kesalahan dari Willy Salim, nggak berpikir secara matang gitu ya untuk membuat konten ini gitu ya, kalau emang dia nggak sengaja. Tapi aku heran kan dia udah bertahun-tahun di dunia perkontenan, pasti sudah pengalaman lah gitu ya. Nah kesalahan dari yang pribadi orang itu menurut aku ya, setiap kota juga adalah orang-orang seperti itu gitu ya. Ini bukan kotanya ya, bukan kota Palembangnya, tapi setiap kota juga adalah orang yang ibarat kata ketika kita berbagi ada orang yang gitu main serbu-serbu gitu, ada gitu. Jadi nggak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri pun ada gitu, kayak di India gitu pun ada gitu guys sebenarnya gitu. Nah itu kan apa ya, pribadi orang sih menurut aku, pribadi orang ya. Jadi nggak bisa kita mengejat satu kota gitu, kota ini si A gitu, si B
bahwa si A si B ini kota yang sangat buruk apa gitu. Jadi kita nggak bisa gitu guys, menurut aku ya. Nah, kita lihat lagi di video selanjutnya. Ini konten Willy Salim diduga settingan, Kapolda Sumsel laporkan saja katanya guys. Waduh. Nah, kita lihat lagi. Ini ada Ustadz Abdul Somad sebut orang Palembang wajib membela harkat dan martabat dirinya. Orang Palembang wajib menjaga harkat martabat harga dirinya. Tidak mungkin rendang sebanyak itu apinya kecil. Menurut ilmu perendangan, itu rendang itu mesti dimasak paling tidak 4 jam baru matang. Tuh. Apinya mesti besar. Tuh. Apalagi kalau sampai 100-200 kilo. Jadi kalau apinya kecil, rendangnya sebanyak itu ditinggalkan, itu memang namanya rendang konspirasi. Orang Palembang tunggu, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Wajib menjaga harkat martabat harga dirinya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, gimana guys? Kesalahan kedua yaitu tadi dia kenapa harus ditinggalkan. Udah tahu lagi banyak masa di situ ya, bukannya ya kalian tahu sendiri lah ya. Kita nggak bisa mengajak kota itu gitu guys ya. Orang pribadi orangnya sih ini yang menurut aku ya, bukan karena kotanya, karena di setiap kota itu ada yang seperti aku bilang tadi guys ya. Ya, gimana guys menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar. Kita lihat lagi. Nah ini Willy Salim tidak melakukan hal ini. Tidak ada izin dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Dia melakukan suatu hal yang yang besar loh ini. Besar. Karena apa? Karena ini banyak bisa menyangkut jiwa manusia. Acara masak rendang ini itu dilakukan secara tidak terkoordinir. Benar. Tidak ada CEO, tidak ada tim panitia, tidak ada pengawalan. Padahal ini bisa membahayakan jiwa manusia. Bayangin, begitu banyak orang yang menunggu, yang pertama-tama harus diberikan apa? Kupon kepada mereka supaya tidak berebut-rebutan. Kalau berebut-rebutan, bahayanya apa? Kalau kecemplung masuk dalam kuali besar yang panas itu bagaimana? Jiwanya hilang dong. Itu. Nah ini bukan masalah kecil, maka itu perlu ada pengawalan. Jadi bukan seenak udel aja begitu saja, nggak bisa. Itu. Wah yo lo, semuanya dikena lo kan. Tindak lanjut menyikapi konten Willy Salim dari semua elemen dinas terkait budayawan ya benar ya, insan pariwisata, konten kreator, atau masyarakat dan pihak lainnya. Wih, bersatu tuh guys. Kita lihat lagi ya. Salam Biso-Baso Palembang. Hari ini Rondot selaku konten kreator Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan bersama Gencar, bersama kuasa hukumnya dan kuasa hukum Rondot pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Intinya mah mereka melaporkan Willy Salim. Guys, maaf aku potong karena di sini ada musik ya, takut kena copyright. Sebenarnya yang jadi korban itu sebenarnya bukan daging yang cuma 200 kilo punyanya si Willy Salim, bukan. Tapi warga Palembang yang dicap sebagai orang miskin, SDM rendah dan murah. Hui, konten saya yang ini di take down sama pihak TikTok. Saya cuma bilang di situ bahwa rendang yang hilang di Palembang miliknya Willy Salim itu sebenarnya kesalahan Willy Salim sendiri, ya, bukan kesalahan warga Palembang. Ya namanya juga orang banyak, ya kan, rebutan segala macam. Harusnya sih pihak Willy Salim sebenarnya melakukan pengamanan yang ketat, ya kan. Dengan begitu kan tidak ada pihak yang disalahkan, apalagi menyalahkan warga Palembang, menyebut bahwa warga Palembang itu miskin. Iya sih, sependapat, harusnya butuh pengawalan yang ketat ya. Makanya itu aneh banget ketika Willy Salim ini bilang tadi nggak diperhitungkan dengan matang, padahal dia sudah berpengalaman di dunia perkonten ini udah bertahun-tahun. Kalau baru 2 kali sehari atau baru kemarin 2 kali ya,
dalam dunia konten tuh wajar, tapi ini udah bertahun-tahun loh. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.